subscribe. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sudut pandang, sore hari ini saya berada di cafe di sebelah swimming pool Hotel Best Western Premier di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Apabila sahabat sudut pandang kebetulan berkunjung ke Jakarta, maka sempatkanlah untuk kongkow di cafe ini. Suasananya nyaman, asri, dan hijau di tengah kebisingan kota Jakarta. Baik sahabat sudut pandang, sebelum saya lanjutkan sharing session kita pada sore hari ini, maka kita dengar dulu atau kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Check it out. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Aku selalu semangat demi terwujudnya mimpi hari ini, juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Pegadaian. Sahabat sudut pandang yang berbahagia, pada sharing session kita sore hari ini, kita akan membahas atau kita akan memberi ulasan kepada hal tentang bagaimana kita berpikir positif. Mudah diucapkan untuk berpikir positif, tapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan karena tidak sesederhana yang disampaikan untuk hal berpikir positif. Berpikir positif itu ada beberapa cara yang harus kita tempuh. Yang pertama itu adalah senantiasa kita bersyukur bahwa apa yang kita alami, apa yang kita sedang lakukan sekarang sejatinya adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu syukuri, sehingga kita tidak akan merasa sedih sendiri, tidak akan merasa salah sendiri karena kita senantiasa bersyukur. Di dalam agama Islam ada satu ayat yang mengatakan bahwa jika kita pandai bersyukur, maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Tapi jika kita kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan siksa yang amat pedih. Jadi yang pertama dilakukan adalah harus pandai bersyukur. Yang kedua adalah mari kita lihat permasalahan atau cobaan yang kita hadapi ini dari sisi baiknya. Ya, kadang-kadang kita merasa kita sedang dikenakan masalah, tapi harus kembali lagi, Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar kemampuan diri kita. Jadi mari kita lihat sisi baik dari masalah atau cobaan yang kita hadapi. Yang berikutnya adalah kita harus senantiasa mensugestikan hal yang positif kepada diri kita sendiri, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang terbaik. Jadi sahabat sudut pandang selalu mensugestikan kepada diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri bahwa keberhasilan dari kita adalah upaya kita dan itu adalah yang terbaik. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan kita di sore hari ini, maka ada pesan-pesan berikut ini. Check it out. Aku selalu semangat demi terwujudnya mimpi hari ini, juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Pegadaian. Aku selalu semangat demi terwujudnya mimpi hari ini, juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Pegadaian. Sahabat sudut pandang, mari kita teruskan pembahasan atau sharing session kita pada sore hari ini. Poin yang berikutnya adalah kita harus selalu tersenyum, karena tersenyum itu mensugestikan kita bahwa kita sedang tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu tersenyumlah dengan tulus, tersenyumlah dengan lebar, sehingga aura kita akan terpancar jauh lebih positif dari yang jika kita cemberut. Maka itu tersenyumlah selama tersenyum itu masih gratis. Sampai saat ini tersenyum itu masih gratis. Oleh karena itu sahabat sudut pandang, lakukan untuk tersenyum.
Dan poin berikutnya adalah tertawalah. Tertawa melepaskan segala unek-unek yang ada dalam diri kita. Kita nonton film-film yang lucu, kita baca cerita-cerita yang lucu, atau bahkan kita membuat sendiri hayalan-hayalan yang lucu sehingga kita akan bisa tertawa. Dengan tertawa, seluruh beban yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam dada kita pasti akan hilang. Oleh karena itu, jangan remehkan tertawa, dan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, tertawa itu tidak akan pernah bisa mengatakan. Yang terakhir adalah kita harus selalu mempunyai sifat yang optimis, bahwa kita yakin bisa. Kita itu adalah bagian dari khalifah di dunia ini. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus optimis, ya. Nah, optimisme yang kita dorong dari dalam itu akan membuat kita langkah menjadi lebih bagus, lebih bersinar, dan kita yakin akan selalu bisa mengatasi hal-hal yang bisa mengganggu proses hidup kita. Baik, sahabat sudut pandang, sebelum kita lanjut, maka kita dengar dulu hal-hal yang akan disampaikan. Cekidot. Dalam hidup, kamu harus berani mengambil langkah. Resiko kegagalan itu pasti akan ada, tapi kamu jangan takut. Dengan tabungan emas Pegadaian, keresahan dan risiko kegagalan yang akan datang bisa berkurang. Apalagi dengan aplikasi Pegadaian digital yang memberikan kita banyak kemudahan. Jadi yakinlah mimpi akan jadi nyata dan masa depan di depan mata. Oke, ayo kita latihan lagi. Go! Sahabat sudut pandang, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud mengajari, hal-hal yang disampaikan sederhana itu bisa kita lakukan supaya kita senantiasa berpikir positif. Kenapa kita harus berpikir positif? Supaya aura positif akan memancar dari diri kita, dan segala permasalahan serta cobaan yang dihadapi akan bisa diatasi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari sahabat sudut pandang untuk menyaksikan konten ini. Walaupun sederhana, tapi saya yakin dan saya berharap bisa membantu kita semua untuk selalu berpikir positif. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.